pendidikan psikologi forensik. Kalau ada pun yang menyebut dirinya psikologi forensik biasanya itu dari luar negeri. Dan di Indonesia belum ada pendidikannya dan juga tidak ada sertifikasi dan sebagainya. Tetapi memang ada teman-teman yang pernah atau beberapa kali terlibat dalam pengadilan seperti saya ini, ataupun yang hobi penelitiannya itu adalah tentang psikologi yang dalam pengadilan, research-nya dan sebagainya, membentuk sebuah perkumpulan namanya Perkumpulan Psikologi Forensik. Ya, tapi mereka basically tidak ada seorang pun yang secara pendidikan itu pendidikan formalnya psikologi forensik, karena belum ada. Nah, psikologi forensik ini memang sebagai organisasi bernaung di bawah Himpunan Psikologi Indonesia. Ya, dan itulah yang kemudian mengembangkan aktivitasnya, menambah ilmunya, berbagi dalam riset, membuat seminar nasional internasional dalam bidang psikologi forensik. Tapi sekali lagi, kalau psikologi forensik by training sebagai profession itu belum ada. Mungkin ke depan akan ada dalam waktu yang dekat, gitu. Oke, jadi secara akademis, akademis belum ada sebagai psikologi forensik. Ya. Tadi sudah Profesor jelaskan tentang bagaimana itu psikologi forensik ya. Namun yang belum Prof jawab, keterlibatan Profesor sendiri, ahli sendiri dalam kaitannya penanganan perkara kasus pidana apa? Jadi saya berkali-kali misalnya kan saya meneliti sejak tahun 2009 saya meneliti tentang terorisme dan membantu Polri baik itu dalam tingkat Densus maupun BNPT untuk berbagai masalah yang terkait dengan terorisme ini dalam penyidikannya maupun dalam penyelidikannya sampai kepada penanganannya sampai kepada ada kalanya diminta sebagai saksi ahli ya, sebagai ahli di pengadilan. Jadi saya beberapa kali menjadi ahli dalam sidang-sidang dalam kaitan terorisme. Selain itu saya juga pernah misalnya di dalam perkara perdata barangkali ya, rebutan anak antara suami dengan istri, istrinya selingkuh, terus anaknya dibawa kemudian diambil lagi oleh suami dan sebagainya lah. Saya pernah juga membantu kasus-kasus seperti itulah, kasus keluarga. Kira-kira begitu. Jumlahnya saya tidak ingat lagi. Okay. Apakah untuk kasus pembunuhan juga pernah punya pengalaman? Pernah Babeh itu. Babeh ya. Babeh, saya ikut memeriksanya ya. Oke, juga jadi sudah punya pengalaman dalam kasus pembunuhan. Nah, berkaitan dengan kasus-kasus pidana yang ada, kemudian ahli juga pernah terlibat dalam kasus pembunuhan juga, Babeh tadi, kemudian ada kasus teroris juga. Apa sebenarnya dalam penanganan pidana ini sehingga psikologi klinis ataupun psikologi sosial itu dibutuhkan untuk agar seperti apa untuk membuat terang apa keahlian saudara ini? Jadi setiap pengadilan itu membutuhkan ahli untuk menjelaskan sesuatu. Apakah itu ahli psikologi, apakah ahli kimia, apa ahli sejarah barangkali, ahli apapun. Nah, di dalam kaitan dengan psikologi ini, pengadilan itu membutuhkan ahli psikologi yang bisa menjelaskan kasus kan. Nah, jadi tergantung psikologi apa yang mau digunakan di sini gitu, ya. Apakah psikologi klinis, apakah psikologi perkembangan, psikologi anak, psikologi apa? Itu kan tidak bisa lain kecuali terkait dengan kasusnya, pemilihan psikologinya itu. Dan saya diminta menjadi saksi ahli oleh Reskrim Polda Metro Jaya ketika itu, dan saya anggap bahwa ini memang tepat dan saya bisa melaksanakan tugas ini dalam kemampuan saya lah. Kalau tidak akan saya terima. Jadi ahli pernah diminta bantuan oleh pihak penyidik dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus ini ya? Ya. Nah, berkaitan dengan kasus ini juga ketika ahli dibutuhkan oleh pihak Polda Metro Jaya selaku penyidik saat itu, apakah ahli melakukan sebuah penelitian dan apakah
ahli mendapatkan sebuah data ataupun dokumen dari pihak Polda Metro Jaya, dan ketika itu diperoleh, mohon dijelaskan data-data ataupun dokumen apa yang ahli teliti saat itu. Iya, jadi yang saya diminta untuk memverifikasi sebetulnya ya, berita acara yang sudah diperoleh atau dibuat oleh pihak Reskrim Polda Metro ya, yaitu yang terkait dengan tim psikologi. Ada beberapa tim psikologi di situ ya, ada yang dari Polda Metro sendiri, ada yang tim independen dan sebagainya. Saya memeriksa ulang, kemudian menyatakan apakah hasil ini cukup bisa dipercaya, ya, cukup valid lah dalam bahasa ilmiah itu. Dan kemudian saya juga diminta untuk memverifikasi kesaksian ahli apa itu, ahli IT apa ya namanya, yang apa, tayangan-tayangan itu. Dan kemudian dari situ juga apakah sudah betul kesimpulan atau verifikasi yang diuraikan dalam BAP-nya itu dari gambar-gambar slide dari apa namanya CCTV itu. Nah dari situ kemudian saya buatkan atau dibuat berita acara yang membenarkan apa yang saya temukan di situ. Jadi saya tidak langsung memeriksa tersangka, tidak pernah ada kontak langsung pribadi memeriksa, mengetes, tidak pernah. Pernah waktu itu saya minta untuk bisa bertemu, tetapi waktu itu memang tersangka sedang menjalani apa ya, bimbingan rohani lah dengan pendeta atau biksunya begitu. Saya tidak bisa mengganggu, jadi ya sudah, itu saja satu kesempatan dan tidak lagi. Oke. Jadi selain berita acara juga ada sebuah dokumen atau hasil pemeriksaan dari beberapa tim psikolog. Betul. Juga ditunjukkan juga tentang berita acara ahli IT. Apakah juga ditunjukkan sebuah tayangan CCTV? Ya, saya melihat tayangan itu. Okay. Saya melihat tayangan dari awal sampai akhir. Ya. Dari data-data yang diberikan tadi, mohon dijelaskan tentang bagaimana kemudian Profesor ahli menerapkan keahlian ahli tersebut, bagaimana metode yang ahli gunakan, dan pada akhirnya apa kesimpulan ahli setelah ahli melakukan penelitian, menganalisa data-data yang disodorkan oleh penyidik tersebut. Jadi ada secara besar ada 2 berita acara yang saya verifikasi, yaitu dari tim psikologi dan dari tim IT. Ya. Yang dari tim psikologi itu ada metode-metode psikologi tertentu. Ya, ada pemeriksaan psikologi yang tes ini, tes itu dan sebagainya. Yang apa? Itu memang hanya bisa diverifikasi oleh orang-orang yang memang ahli dalam bidang psikologi, tidak bisa oleh orang lain. Karena itu saya diminta untuk memverifikasi. Saya butuhkan di beberapa tim, dan saya diminta apakah laporan-laporan itu sudah betul dan sebagainya. Dan itu bidang saya memang, karena saya juga psikolog klinis. Yang kedua, jadi itu tadi metode psikologi ya. Yang kedua adalah untuk IT-nya itu sebetulnya yang saya lakukan dengan metode observasi, pengamatan, ya. Pengamatan dari hasil yang saya lihat di tayangan CCTV, kemudian dicocokkan dengan BAP dari ahli IT itu, ya. Dan kesimpulan saya dan kesimpulan si IT itu sama, kira-kira begitu. Jadi verifikasi saya itu sudah valid, begitu. Oke, lantas apakah ahli juga setelah melakukan pengamatan tadi membaca tentunya ya berita acara hasil? Ya, sebenarnya pengamatan itu adalah salah satu metode psikologi ya. Oke, pengamatan adalah hasil. Metode. Jadi seperti misalnya kita mengamati orang itu sedang meneteskan air mata, misalnya ya. Maka kita sebagai psikolog harus menyimpulkan apakah dia sedang bersedih atau dia sedang berbahagia.
Nah, psikolog bisa menyimpulkan dengan konteksnya gitu ya. Kalau orang awam barangkali ya pasti nangis kan, pasti sedih. Tapi kalau psikolog melihat kalau nangisnya itu dalam konteks kematian, dia sedih. Kalau nangisnya itu dalam konteks perkawinan, itu tangis bahagia kan gitu. Ya. Kalau nangisnya itu dalam rangka diuber debt collector, itu berarti tangis ketakutan gitu ya. Jadi melihat perilaku dalam hal konteks inilah keahlian psikologi. Begitu. Melihat perilaku dalam hal konteks, itulah keahlian psikolog. Lantas akhirnya setelah ahli menilai metode yang dilakukan oleh para psikolog yang dituangkan dalam berita acara, kemudian melakukan metode pengamatan terhadap CCTV dan juga kemudian dihubungkan dengan berita acara ahli IT juga. Apa yang hasil analisa ahli terhadap metode-metode tersebut, analisa ahli apa dan bagaimana kesimpulannya? Apakah metode-metode itu sudah benar? Kemudian tadi sudah jelaskan tentang pengamatan CCTV dan berita acara TV menurut ahli tadi sudah klop juga. Lantas bagaimana sebenarnya metode itu, apakah juga sudah benar dilakukan untuk yang berita acara hasil tim psikolog tadi yang dilakukan oleh beberapa tim psikolog, apakah metode juga sudah benar? Metode itu bagaimana pertanyaan saya? Jadi begini, metode-metode yang tadi kan ahli menjelaskan bahwa ahli melakukan penilaian terhadap metode-metode yang digunakan oleh tim psikolog ya. Yang ahli tadi jelaskan metode-metode hanya akan diketahui oleh para psikolog. Ya. Apakah metode yang digunakan juga sudah benar menurut ahli? Sudah benar menurut sudah saya. Benar. Ya, sudah benar. Persis seperti yang lazim ya, standar. Lantas apakah kesimpulan ahli, sekarang ahli ya, setelah melihat, mempelajari, menganalisa data-data tersebut berkaitan dengan kasus ini, apa kesimpulan ahli? Kesimpulan saya samalah kalau tidak dikatakan persis gitu ya dengan yang disampaikan oleh para psikolog itu, laporan dalam psikologi. Sama jadi ya, sama ya. Oh, berarti ahli juga melakukan pengamatan tadi juga dengan CCTV. Apakah ahli juga mencermati tadi sudah diterangkan dari tayangan CCTV dari awal sampai akhir? Kalau begitu mungkin saya perlu mengetahui sisi mana atau apakah betul-betul sama antara yang sudah dijelaskan para ahli yang kebetulan sebenarnya itu sudah muncul di persidangan dengan pendapat dari ahli sendiri berkaitan dengan gerak-gerik perilaku atau mungkin peristiwa yang ahli amati di dalam CCTV dari mulai sebelumnya tadi sudah pernah bertemu dengan terdakwa ini? Ya. Sudah pernah bertemu melihat, jadi artinya melihat di sini aja di tahu ya. Oke. Apakah ketika ahli mengamati CCTV terdakwa ini ada di dalam tayangan CCTV yang ahli lihat, amati? Ahli mengamati CCTV. Apakah ahli mengenali terdakwa ini ada di dalam serangkaian tayangan CCTV? Mengenali seperti ini saya tidak bisa mengatakan iya, karena itu kan CCTV-nya itu agak buram ya. Ya. Jadi memang sosoknya itu nggak tajam seperti saya melihat Jessica sekarang ini. Ya. Apakah orangnya sama? Apa orangnya sama? Ya, yang ada di tayangan CCTV ini dengan terdakwa ini. Sepanjang saya bisa lihat dalam keadaan yang setengah buram itu, ya sama lah kira-kira. Sama kira-kira ya. Ya. Oke. Ya, saya tidak tahu kalau ternyata tidak sama, saya tidak tahu. Oke, ya. Setelah ahli melihat tayangan CCTV, beberapa keterangan ahli digital forensik itu menjelaskan dan juga ada sesuai dengan tayangan di CCTV bahwa terdakwa ini melakukan aktivitas yang datang
dari luar Cafe Olivier, secara garis besar saya jelaskan dulu, datang kemudian duduk, kemudian melakukan serangkaian aktivitas pemesanan minuman, di mana pemesanan itu dilakukannya dengan cara menuju bartender, melakukan pembayaran, menunggu sampai minuman itu datang. Setelah kembali ke meja tempat dia pesan, kemudian dia menunggu minuman datang. Ahli melihat tayangan seperti itu ya. Oke. Kemudian apakah ahli juga melihat bahwa terdakwa ini melakukan serangkaian aktivitas gerakan meletakkan suatu barang yang itu adalah berupa paper bag tersusun sedemikian rupa, kemudian tampak tidak menurut ahli terdakwa ini bergerak menggeser duduknya sehingga terhalang oleh sesuatu, dedaunan, tanaman atau ornamen hiasan. Iya. Ingat. Kalau itu ya. Oke. Kemudian ada gerakan lagi menyusun sedemikian rupa paper bag itu. Yang di balik paper bag itu masih ada gerakan-gerakan yang tidak terlihat dari tayangan CCTV. Oke. Apakah ahli bisa menilai gerakan-gerakan tersebut? Tentunya saya harapkan penilaian ahli ini juga. Yang mulia, sebaiknya mungkin saya usulkan Pak Jaksa tidak menggiring begitu, harus ditanya dulu apa betul, dilihat nggak itu paper bag-nya. Setelah dilihat baru ditanya lebih lanjut. Ini kan langsung disimpulkan tadi. Seakan-akan ada ini, ya kan? Akhirnya pertanyaannya kan jadi Majelis Hakim. Jadi mestinya ditanya dulu apakah dia melihat dalam di video ada paper bag atau tidak. Kalau ada baru dia tanya. Tadi sudah saya tanyakan apakah melihat? Ya, sudah dikatakan melihat. Oke, sudah melihat kan. Dan itu juga sudah merupakan fakta persidangan. Nah, yang saya tanyakan, saya mohon penilaian ahli. Tentunya apa yang saya jelaskan barusan ini itu ahli juga sudah mengetahui, melihat dari awal, melihat tayangan CCTV, membaca berita acara juga adalah hanya sebagian saja. Intinya ingin saya tanyakan apa penilaian ahli berkaitan dengan psikologi klinis, keilmuan ahli yang ahli kuasai tentang perilaku ataupun gerak-gerik orang yang ada di dalam tayangan CCTV itu adalah terdakwa ini, bagaimana pendapat ahli? Iya, yang saya tidak bisa pastikan adalah ketika tersangka itu tertutupi daun-daun, ya. Memang lalu terhalangkan. Itu apakah karena sengaja biar dia tertutup, atau memang daun-daun itu memang kebetulan di situ sehingga menutupi CCTV itu. Tetapi ketika kemudian tersangka ini meletakkan paper bag itu di hadapannya sehingga membuat semacam benteng begitu, itu sudah pasti ada motivasinya, yaitu motivasi untuk menutupi apa yang akan dilakukannya kemudian. Sebab kemudian kan dia melakukan beberapa gerakan sehubungan dengan kopi yang sudah ada di situ. Sebab kalau tidak, lazimnya biasanya kalau saya ngajak istri saya baru shopping apa itu kan, paper bag itu ditaruh aja di sampingnya gitu. Selama makan apa kan lupa itu, bahkan sampai pulang kadang-kadang lupa gitu ya. Tapi ini kan ada kesengajaan bahwa kemudian ditaruh di situ dengan berjejer begitu. Dan memang menurut saya, kesimpulan saya sebagai psikolog adalah bahwa dia akan melakukan sesuatu yang memang tidak mau dilihat orang lain gitu. Dia akan melakukan sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Ya. Kesimpulan ahli tersebut sejalan tidak dengan kesimpulan para ahli-ahli IT ataupun ahli-ahli psikolog yang kalau ahli-ahli psikologi itu yang datanya sudah ahli baca maksudnya, yang hasilnya sudah ahli baca. Ya, jadi yang saya periksa dari BAP itu BAP dari psikologi ya, itu tidak bercerita tentang kejadian-kejadian itu, hanya personality dan
kepribadian lah, profile, psikologi profile dari tersangka. Tapi yang IT itu bercerita tentang yang saya sampaikan itu. Oke. Jadi saya ulangi bahwa orang tersebut tidak ingin bagaimana? Melakukan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Oke. Dan kesimpulan ahli tersebut tidak bertentangan ya dengan ya tidak bertentangan. Menurut saya ya tidak bertentangan dengan itu. Dari saya cukup, silakan. Baik, saudara ahli, saya lanjutkan. Saudara ahli bisa lebih dipertajam lagi. Tadi Anda mengatakan Anda tergabung dalam perkumpulan psikologi Indonesia. Ya. Saya tergabung dalam Perhimpunan Psikologi Indonesia. Psikologi Indonesia, dan Anda mengatakan bahwa dalam perhimpunan itu juga membahas mengenai adanya psikologi forensik. Tapi saya tidak menjadi anggota daripada forensik psikologi itu. Tidak menjadi anggota. Baik. Dari pengalaman Anda menangani beberapa kasus yang kasus-kasus pidana yang sudah Anda tangani itu, apakah itu juga keilmuan Anda memasuki area-area forensik itu? Oh ya, yang namanya forensik itu kan suatu ilmu ketika diterapkan dalam rangka pengadilan, itu namanya forensik. Suatu ilmu yang ketika diterapkan pada tahap pengadilan. Ilmu apa aja, kedokteran ketika di pengadilan namanya kedokteran forensik. Baik. Nah, dari kasus ini apakah apa yang Anda lakukan termasuk dalam lingkup itu? Iya, karena kan begini, kalau namanya forensik itu ilmu itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, gitu kan? Karena di dalam pengadilan kan yang dibicarakan masalah hukum, dan kemudian dari bahasa hukum itu harus dikembalikan juga ke ilmu yang bersangkutan dalam hal ini psikologi. Nah, orang yang bisa menjadi ahli dalam pengadilan atau ahli forensik itu adalah yang bisa menyambungkan keduanya ini. Gitu. Kalau misalnya saya hanya tahu psikologi tapi kemudian bingung dalam hukumnya, ya tidak bisa menjelaskan apa-apa begitu. Gitu. Baik, untuk kasus ini yang Anda lihat itu hanya tayangan mengenai pergerakannya terdakwa saja, atau memang ada pergerakan-pergerakan lain, misalkan dari barista atau dari servernya, itu bagaimana? Yang saya lihat ya di situ ada barista namanya ya. Iya, pembuat kopi. Ya, pembuat kopi. Ada, saya lihat kalau nggak salah kelihatan loh di situ. Kemudian ketika ketemu dengan kasir membayar juga kelihatan di situ. Kemudian ketika waktu di pelayannya datang itu membawa kopi itu, saya kira juga ada di situ. Ya. Yang Anda analisa berarti, koreksi kalau saya salah, yang Anda analisa tidak hanya tertuju pada terdakwa saja, tapi memang secara menyeluruh yang berhubungan dengan kopi itu Anda analisa juga? Iya, jadi ini kan saya katakan tadi, kita harus melihat perilaku dalam ilmu psikologi itu. Perilaku itu harus dalam kaitan dengan konteksnya atau dengan lingkungannya. Analoginya kalau orang tersenyum atau menangis, konteksnya apa gitu. Kalau konteksnya kematian dan konteksnya perkawinan kan beda. Ini karena itu saya tidak boleh melihat hanya pada satu sisi aja, harus kontekstual, seluruhnya harus saya lihat, baru bisa disimpulkan ya. Baik, apa hasil pengamatan Anda setelah Anda mengamati barista misalkan? Apakah dari konteksnya atau dari perilakunya itu ada yang menurut Anda bisa mengkategorikan bahwa ini gerakan atau pola perilaku yang tidak sesuai pada tempatnya? Saya tidak bisa mengambil kesimpulan seperti itu, walaupun saya bukan ahli ya dalam bidang itu, tapi saya pikir tidak ada kesimpulan kayak gitu. Kalau dari pelayannya sendiri atau server yang menyajikan? Iya, apalagi itu kan dia hanya membawakan saja, dan itu barista maupun si pelayan itu kan mempunyai standing operational procedure sendiri, SOP sendiri, yang saya kira sudah dilakukan. Dan menurut saya kebiasaan, kalau saya kan juga ada nongkrong juga di kafe-kafe kayak gitu, ya itu biasa yang mereka lakukan itu, walaupun saya tidak ahli,
Tapi ya itu yang biasa lakukan, saya saksikan itu. Jadi ya udah, nggak timbul curiga apa saya. Kalau dari keilmuan saudara Ali sendiri, apakah pengamatan secara langsung di misalkan di tempat peristiwanya itu menjadi standar operasi dari melakukan analisa juga? Oh iya, iya. Dan memang kalau dari pengamatan ahli, apakah hal yang dilakukan oleh terdakwa pada saat di Cafe Oliver itu menunjukkan pola perilaku seperti apa? Bisa dijelaskan? Jadi saya melihat ada beberapa hal yang biasanya tidak dilakukan gitu loh oleh orang yang menunggu temannya di sebuah kafe itu ya, dating janjian gitu. Nah, seperti misalnya berkeliling dulu melihat, kan kelihatan dari CCTV itu ketika dia sedang berkeliling mengamati dan kemudian memilih meja yang nomor 54 kalau tidak salah itu. Iya. Dan kemudian dalam waktu yang yang begitu lama ya, 51 menit apa gitu kalau nggak salah. Itu kan orang kalau biasanya kalau nunggu teman biar lama juga, pertama kalau temannya belum datang kan belum pesen kan, nunggu panas kan gitu. Terus kemudian ini kopinya sudah datang, tapi kalau orang nunggu temannya biasanya kan apa baca buku, apa yang sekarang paling sering kan main chatting ya sama gadget. Gitu, atau nonton TV kalau ada TV gitu. Tapi kan ini enggak. Jadi ini melakukan hal-hal yang seperti memasang menutupi kopinya itu dan kemudian melakukan gerakan-gerakan itu yang tidak lazim. Itu ini dalam psikologi itu suatu perilaku yang tidak lazim itu perlu mendapatkan perhatian lebih khusus. Perilaku yang tidak lazim dalam psikologi perlu mendapat perhatian khusus. Iya, misalnya anak periang gitu, rajin sekolah tiba-tiba nggak mau masuk sekolah gitu. Males 2-3 hari, 4 hari, seminggu nggak mau masuk sekolah, itu harus perhatian khusus itu. Karena nggak lazim. Itu kan. Ya. Kenapa anak ini kayak begitu? Jadi begini yang. Nah, dari yang Anda amati secara kontekstual, tadi kan Anda mengatakan bahwa psikologi itu melihat juga dari seluruhan konteks ya, bukan gerak per gerak, tapi konteksnya. Dari konteks yang Anda lihat dari rekaman CCTV itu, bagaimana pendapat Anda sampai akhirnya seperti ini? Ada orang memesan tempat, terus habis itu memesan tempat, duduk di satu tempat, memesan minuman terlebih dahulu sebelum temannya itu datang, padahal itu minuman untuk temannya, menunggu selama 51 menit, kemudian menutup area-area dalam meja itu dengan paper bag, kemudian setelah selesai menyusun sesuatu, dia menaruh paper bag di belakang mejanya, kemudian temannya itu datang meminum dan akhirnya meminum yang tadinya minuman sudah disediakan terlebih dahulu, akhirnya meninggal. Dari konteks itu, apa kesimpulan Anda? Jadi yang saya bisa simpulkan adalah apa yang saya lihat ya, yang dan saya simpulkan dari pengetahuan saya sebagai psikologi, yaitu bahwa ada kaitannya gitu antara urutan gerak-gerik dia memasang dinding penghalang itu yang dari paper bag itu, gerak-gerik dia, kemudian sampai kopi itu siap datang Mirna sampai Mirna tewas, itu bukan suatu hal yang terpisah-pisah. Ada satu rangkaian yang dilakukan oleh terdakwa, begitu. Nah, apa sebetulnya perilaku itu dan apa dalam kaitannya itu di luar kewenangan saya sudah, begitu. Dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, saudara ahli ya. Saya mau tanya, lazim tidak biasanya kalau orang menunggu seseorang yang datang atau menunggu kehadiran seseorang di tempat makan atau apa, ada pintu masuk, biasanya itu lazimnya itu orang itu menunggu itu menghadap pintu masuk atau membelakangi pintu masuk kalau orang menunggu seseorang? Oh, itu nggak ada rumusnya itu. Tidak ada rumusnya. Tergantung kalau saya menghadap mana yang banyak ceweknya itu saya menghadap ke situ. Gitu. Ada pemandangannya ya. Nah, kalau misalkan seseorang pindah bergerak ke tempat yang tertutup terhalangan
oleh sesuatu, lalu setelah beberapa detik atau beberapa menit kemudian share lagi ke tempat yang sebelumnya, apakah hal tersebut itu lazim atau ada hal yang ingin dilakukan atau ada hal-hal apa? Ya pasti orang itu akan mencari tempat yang paling pas, paling enak buat dia dalam keadaan apapun. Kalau dia berpindah-pindah, misalnya AC-nya nyentrok ke dia, gitu, nyentrok dia pindah, gitu. Atau ternyata di sana cari tempat yang ada pemandangan keluar, gitu ya, lebih indah pandangannya. Itu motivasinya. Pokoknya ada sesuatu yang buat dia pindah karena ada yang mendapatkan tempat yang lebih baik, gitu. Gitu. Namun kalau dia pindah lagi, berarti sudah selesai itu yang dia ingin lakukan. Ya, Kalau dia akan berpindah terus sampai ketemu tempat yang paling pas buat dia untuk tujuan apapun itu. tujuan apa? Gitu. Nah. Ya. Saya lanjutkan, ahli. Saudara ahli, tadi saudara menerangkan bahwa juga mengamati CCTV. CCTV yang saudara amati ini saudara mendapatkan penjelasan dari penyidik antara CCTV 7 dan CCTV 9 yang saudara amati? CCTV yang mana? CCTV 7? Waduh, saya enggak tahu tuh. Oh, tidak tahu. Enggak tahu. Saya lihat CCTV aja. Oke, kalau gitu kami sampaikan pada saat posisi terdakwa ada di meja, Iya. di meja 54. Iya. Tadi saudara menjelaskan atas pertanyaan rekan kami. Pada saat itu kopi disajikan karena pesanannya terdakwa. Kopi disajikan di depannya terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti tadi ahli sampaikan bahwa ada melebarkan paper bag di meja. Nah, kemudian terdakwa juga melakukan pergerakan perpindahan posisi duduk dari posisi pada saat kopi disajikan, kemudian terdakwa berpindah agak ke tengah, tertutup oleh daun-daun. Nah, kemudian di situ saudara ahli juga mengamati terdakwa melakukan kegiatan-kegiatan yang kelihatan memegang tas, kemudian menggerakkan sesuatu di atas meja. Nah, apakah pergerakan-pergerakan tersebut lazim enggak kalau sebenarnya kopi itu dipesan untuk temannya? Apakah Kopi itu dipesan temannya untuk tapi temannya Iya. yang disediakan oleh terdakwa, Iya. untuk temannya? Untuk temannya. Wah, lazim enggak itu? Kalau itu gini, biasanya kalau teman kan ditunggu sampai temannya datang, gitu kan. Kecuali kalau itu untuk dirinya sendiri. Nah, dia mau campur gula, kayak campur apa kayak gitu. Nah, terus diminum setelah itu. Gitu. Jadi kalau ini punya temannya terus diintervensi kan namanya itu. Diintervensi, dimanipulasi si kopi itu. Dan kemudian didiamkan lagi sampai temannya datang. Yaitu baru sekali ini saya lihat gitu. Ya. Apakah saksi juga ahli juga melihat tayangan CCTV pada saat si Mirna datang kemudian meminum kopi yang dipesan oleh terdakwa? Iya. Iya. Pertanyaannya, apakah kopi yang tadi yang sudah ahli nyatakan bahwa itu sudah dimanipulasi oleh terdakwa, kemudian diminum oleh temannya Mirna, mengakibatkan mati. Apakah dari tayangan itu
seharusnya apa yang dilakukan oleh terdakwa? Kalau ada seperti itu kan jangan lagi gejala yang parah begitu ya. Ya. Batuk-batuk aja itu atau sesak nafas gitu kan mesti langsung menolong. Kenapa lu gitu. Ya. Ambilin minum lah gitu kan gitu. Jadi itu biasanya begitu. Hampir selalu begitu. Tidak ada lain reaksi kecuali itu kalau orang biasa. Apakah sepanjang pengamatan ahli melihat apakah terdakwa pada saat itu bereaksi, tidak menolong temannya? Sepanjang saya lihat malah menjauh sebentar ya, menjauh dari tempat dia duduk ya, kemudian melihat sampai orang datang menolong Mirna itu, kemudian dia baru menolong ketika diminta. Saya tidak tahu persis gitu, karena itu kan Ya. cepat sekali, saya tidak ingat lagi kan sudah agak lama itu. Oke, menjauh. Menjauh. Nah, kalau menjauh dari pandangan ahli selaku ahli psikoklinis, apakah pergerakan menjauh itu tidak seketika membantu? Apakah itu bisa dinilai? Kesimpulannya dapat disimpulkan dari kalau pergerakan dalam, itu. Ya dalam konteks kasus ini kan, Ya. selalu analoginya itu dalam kasus-kasus pembunuhan itu biasanya lazimnya itu si pelaku itu menghindar dulu, ya, kemudian baru kembali beberapa saat kemudian. Sebagai contoh, ada suami yang katakanlah membunuh istrinya, ya, bercecok-cecok itu dibunuh istrinya. Nah, ketika mati tewas istrinya itu, dia menjauh dulu, gitu, menghilang. Polisi datang, periksa TKP dan sebagainya, kan mencari siapa nih pelakunya itu. Balik lagi suaminya nih, seakan-akan mencari istrinya dan ikut dengan rombongan itu mencari, padahal dia pelakunya, gitu. Ini kan sering sekali terjadi seperti ini. Ya, tapi di dalam kasus ini kan terdakwa tidak menjauh yang seperti ahli sampaikan tadi. Iya, tapi tidak terlalu jauh. Iya, menjauh dalam arti kata kan dia tidak bisa lari keluar kan, jadi menjauh dari objek, Ya. menjauh hanya beberapa meter begitu, tapi tertegun sebentar. Nah, setelah ada reaksi dari orang sekitarnya, baru dia ikut nimbrung lagi gitu. Jadi nggak bisa menjauhnya karena suatu tempat yang tertutup ya. Iya, karena keterbatasan lokasi ya. Ya. Kemudian apakah ahli juga bisa memberikan semacam pendapat terkait dengan kesimpulan ahli sebelumnya, misalkan ahli psikiater, di dalam kesimpulannya bisa ahli dapat mengungkapkan pendapatnya atas kesimpulan ahli-ahli sebelumnya itu bisa? Yang mana? Yang kalau sesuai dengan keahlian terkait saya? Terkait dengan hasil psikiater. Di situ kan ada kesimpulannya ya, kalau nggak salah lanjutkan lagi kali demi mencari. Pada saat terdakwa setelah kejadian, saya lanjutkan ini dulu sebentar. Di antaranya di kesimpulannya pada poin 4, terperiksa memiliki resiko untuk melakukan tindak kekerasan berulang terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain apabila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang adekuat. Apakah saudara ahli bisa apa maksud kesimpulan ini, bisa diterangkan lebih jelas lagi maksud daripada
kesimpulan yang diambil oleh psikiater terkait dengan Jadi psikiater itu menjelaskan bahwa kepribadian daripada terdakwa itu adalah kepribadian yang labil, yang rentan terhadap kondisi yang tidak teramalkan, yang tidak terdeteksi sebelumnya, dan dalam keadaan panik, dalam keadaan stres, dia bisa menyerang dirinya sendiri. Dan biasanya cara menyerang dirinya atau menyerang diri sendiri itu bisa juga menyerang orang lain itu biasanya seperti itu. Ya, tapi saya tidak melakukan sendiri pemeriksaan, itu saya hanya menerjemahkan kesimpulan psikiater aja. oh gitu. Ya, Jadi maksudnya itu. maksudnya itu psikiater maksudnya begitu. Ya. Apakah dalam kasus ini pesanan kopi Vietnam itu, kan itu yang membeli adalah terdakwa. Apakah kopi itu, kalau menurut ahli psikologi klinis, apakah kopi itu memang untuk Jessica atau untuk temannya? Kalau dari pengamatan CCTV itu. Wah, itu tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Sebab hanya Tuhan yang tahu dalam hati. Oke. Mas. Enggak, udah. Sebentar cukup yang mulia. Silakan, penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Terima kasih saudara ahli. Ahli tadi mengatakan bahwa saudara diperiksa di Polda ya. Di Polda atau di Mabes? Di Polda. Polda ya, Polda. Dan kepada saudara diperlihatkan CCTV yang saudara katakan tadi nggak bisa nanti karena buram gitu. Iya, diperbesar. Besar, diperbesar. Ya besar lah, nggak tahu sih diperbesar apa nggak diperbesar, pokoknya besar gitu. Gitu. Apakah saudara bisa pastikan hal itu sama dengan yang ada di CCTV di sini? Saya belum lihat yang ada di sini. Nggak lihat ya. Jadi kita Yang saya pastikan yang di sana aja, yang di situ saya kan belum pernah lihat. nggak bisa lihat ya. Ya, yang di sana saudara bisa pastikan itu nggak bisa pastikan dengan ini ya? Nggak bisa ya? Kalau saya lihat aja belum pernah kok yang ini. Nggak bisa lihat ya? Oh, Bukan tidak bisa lihat, belum pernah lihat saya. belum pernah lihat. Jadi memang kita punya kesulitan. Padahal yang kita periksa yang di sini, Pak, ya ahli tahu. Ahli kan bercerita yang di sana. Iya. Jadi sebenarnya kita harus tahu ini cocok atau tidak kan gitu ya. Ya mudah-mudahan cocok lah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan cocok. Saudara ahli di sini disebutkan diperiksa, dia bukan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai ahli psikologi. Betul. Apakah ada psikologi ini apa gitu, ada beda-beda psikologi bidang ini, Beda-beda. klinis gitu. Ini apa psikologi apa Bapak? Klinis sama sosial. Oh, jadi ahli diperiksa sebagai ahli psikologi, klinis Dan dan psikologi sosial. sosial. Betul. Ya. Kemudian tadi saudara mengatakan bahwa saudara telah melihat CCTV yang ditampilkan oleh polisi. Dan saudara mengatakan bahwa lazimnya saudara itu kalau menyimpulkan bahwa kalau orang lagi menunggu temannya, itu lazimnya itu harus, saya catat tadi, antara lain bisa membaca buku, bisa nonton TV, atau yang sekarang ini, zaman sekarang ini adalah main gadget, main handphone begitu ya Pak ya. Bisa ya, bukan harus ya. Iya bisa. Jadi yang Bisa Anda juga ngelamun aja. Hah? Ngelamun aja juga bisa ngelamun. Ngelamun aja juga bisa. Lah. Oh. Berdoa juga bisa. Oh, jadi lazimnya itu sebenarnya. Jadi kenapa kalau gitu ahli menyatakan kata-kata itu maksudnya apa?
Ya, karena apa yang dilakukan oleh terdakwa ini menaruh paper bag itu di depannya sehingga tidak terlihat, kemudian dia melakukan itu memang tidak lazim. Paling tidak saya baru sekali ini melihat orang menunggu temannya kayak gitu. Jadi apakah saudara tahu bahwa sebenarnya pada waktu itu terdakwa ini sebenarnya main handphone, main gadget? Tidak saya lihat. Nggak saya lihat. Karena saudara bilang lazimnya gitu loh. Saya ingin beritahukan kepada ahli ya, faktanya ya. Mohon yang mulia. Jadi mau saya beritahu kepada ahli, di sini ada bukti persis jam yang ahli katakan itu, bahwa jam 16:29 itu terdakwa ini main gadget, main handphone, Pak. Buktinya adalah ada transkrip dari terdakwa ini kepada almarhum Mirna. Ali, Jadi ada fakta karena dibilang tadi jadi jam 16:26 ya, jam 6:26 dia sudah mulai main gadget sampai ke di sini 16:29 dan juga jam 5:20 jadi 17:02. Ini dari jaksa punya nih. Bukan data yang ngomong apa? Ini nih. Ini jaksa punya, bukan saya punya nih. Iya. Tapi ini dalam berapa nih? Nah, ini jam 4:20, ya kan? 9. Terus ini jam 5. Antara ini sama ini? Ada. Sama ini nggak ada kan? Enggak. Ya tapi kan dia main gadget kan? Hah? Kan dia kan main gadget kan? Anda tadi mengatakan dalam kurung tersebut dalam 51 menit itu Ya Pak Oto. dia ini tidak melakukan Iya. handphone. Ya itu karena saya nggak lihat orang. Tapi kan orang main saya kalau main handphone itu enggak 3 menit, 1 jam lagi terus 3 menit lagi kayak gitu. Ya Terus. kita nggak bicarakan itu. Artinya pada jam-jam itu dia kan juga main handphone. Iya, betul, oke. Iya. Nggak Ini kita masalah. relax saja Pak. Nggak masalah itu selesai. Nggak ada itu aja. Jadi maksud saya dengan saudara mengatakan lazimnya ternyata dia lakukan itu, apa kesimpulan saudara sekarang? Ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh aja siapa yang Boleh melarang. saja. Ya, betul. Kan begitu kan? Iya. Ya, jadi ini Nggak masalah. fakta. Nggak, ini fakta gitu ya. Nah pertanyaan saya, apakah itu tadi nggak diberitahukan polisi kepada penyidik, kepada ahli? Itu yang transkrip tadi itu? Enggak, ya enggak. Enggak ya. Mestinya menurut saudara udah diberitahukan nggak? Supaya jangan Bapak ada kekeliruan ini. Menurut ahli harus diberitahukan nggak itu kepada ahli? Enggak perlu. Enggak perlu, enggak dikasih tahu juga enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Ya tapi kan jadi saudara nggak tahu. Emang kenapa kalau saya nggak tahu? Apa Baik. masalahnya? Buat saya nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah ya. Karena ini kan keterangan ahli ini perlu untuk menegakkan keadilan di Iya, ruang sidang ini. Nasib seorang terdakwa umur 70 tahun perempuan tergantung juga para saksi ini yang menerangkan. Iya, tapi saya- Jadi jangan dianggap enteng ahli. Bukan nggak enteng. Saya ahli Ini psikologi. penting sekali. Saya penting buat Bapak, buat saya nggak penting. Oh, nggak penting. Karena saya psikologi kan. Itu saja. Oh, jadi Kalau nggak untuk hukum penting. merupakan hal yang penting, silakan aja. Oh, Gitu. baik. Nggak penting buat terdakwa, nggak perlu saya. Bagi Bapak nggak penting. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kita akan melihat nanti majelis akan mempertimbangkan itu. Nah kemudian saya mau tanya sebelum saya lanjut supaya jangan salah. Apakah keterangan ahli ini yang kita bicarakan hanya yang ahli katakan di sidang ini? Apakah yang termasuk dalam berita acara? Kalau tidak termasuk saya nggak boleh tanya. Jadi kalau yang di sini saja saya tanya apa yang Bapak sampaikan aja. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya ulangi. Kan Bapak kan ada di berita acara juga pertanyaan. Sekarang Bapak kan sudah didengar di sini. Saya mau